بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram
Al-Habib Abdillah beserta rombongan yang telah berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang datang jauh-jauh dari Surabaya, yang pada saat ini bisa berhadir di tengah-tengah kita ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang berkenan hadir juga pada malam hari ini, terima kasih Pak Wagub bisa menghadiri acara ini. Kemudian yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Raya yang juga meluangkan waktunya untuk bisa berhadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang beliau mencintai dan memuliakan. Selaku insan yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya jualah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, dalam suatu tujuan dan itikat yang sama dan niat yang sama untuk sama-sama merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tingkatkan, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi agar kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai beliau dan mendapat syafaat beliau nantinya. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para pengikut-pengikutnya sampai pada zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kami atas nama pengundang pada kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mana telah sudi meluangkan waktu untuk bisa berhadir pada kesempatan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada acara kita pada malam hari ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mana telah membantu dan menyumbangkan harta bendanya kepada kami yang menyediakan konsumsi pada kami pada acara malam hari ini. Semoga Allah memberikan rezeki yang murah kepada kita semua pada kesempatan malam ini, yang mana telah memberikan sumbangan dan ikut merayakan pada Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian kami tak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majelis Selawat Al-Huda Purcau yang mana telah mengisi acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita mencintainya dan memperbanyak selawat kepada beliau. Kemudian kami tidak berpanjang kata dan selaku pengundang mohon ampun dan maaf bila mana nantinya pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kekurangan itu adalah merupakan kekurangan dari kami. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, biwujudi sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal qusub wa tarinu bihas su'ub wa ala
wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang terhormat para alim ulama, yang mana kami tidak bisa nyebut satu persatu, cuma hormat saya dan takdir saya tak mengurangi sedikit pun. Wabil khusus Bapak Wakil Bupati yang orangnya dinas katanya. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat. Juga yang saya hormati dan saya cintai seluruh takmir Masjid At-Taqwa Purwokerto, Kabupaten Murung Raya. Murung ini biasanya orang mungkin rebutan murung. Cuman alhamdulillah yang datang ada yang murung, semuanya ceria. Alhamdulillah. Juga aparatur pemerintah baik dari kepolisian ataupun TNI Polri yang saya cintai dan saya banggakan. Juga mustami'in wal mustami'at rahimahumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kumpulnya kita di majelis yang penuh barokah ini dijadikan lantaran kumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Yang kedua, semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehadiran junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantaran bacaan sholawat kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantaran bacaan sholawat semua yang hadir dicintai juga oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ada ikatan mawaddah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin kalau kita akan mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Saya dari Surabaya memang niat 1 bulan pun masuk ke wilayah Kalsel sama Kalteng. Alhamdulillah mulai tanggal 1 Rabiul Awal memang saya khususkan untuk silaturahmi ke saudara-saudara seakidah pecinta daripada baginda Nabi Muhammad SAW.
Padahal kita semua tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak pernah satu majlis dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Cuman di dalam masuknya bulan Rabiul Awal, hati bergetar. Allah, alhamdulillah, saya bisa memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Lantaran apa hati itu bergetar? Satu, lantaran iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi dikala kita itu waktu dilahirkan, kita itu dalam keadaan fitrah, bersih. Fa'adhanul fi ujunil yumna wa iqamatihi fi ujunil yusra. Diadzan. Jadi kalau orang itu melahirkan, si bayi dibersihkan, diadzani di kuping yang di telinga yang kanan dan diiqamati di kuping yang di kiri. Dan jikalau azan itu ada sebutan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk. Jadi kalau ada orang yang bangga betul dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, berarti yang mengazani si bayi tersebut masuk ke lubuk hati yang paling dalam pada si bayi. Begitu besar paham apa keistimewaan dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad awalul khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Jadi pertama yang diciptakan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehebatan daripada umat Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Contohnya sekarang ini Allah seberapa datang semua untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Man abduhu maulidi untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran itu, kata Nabi Muhammad, besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Dan lagi keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Pertama, azab dan diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu zamannya Nabi Adam yang mempunyai makom Sofiullah, Nabi Isa yang mempunyai makom Ruhullah, Nabi Musa yang mempunyai makom Kalimullah, tidak ada keistimewaannya dibandingkan terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu zamannya Nabi Adam terus sampai Nabi Idris, itu innal qudhi golaka rahmati. Azabnya Allah itu langsung. Cuman begitu terlahirnya Nabi Muhammad, inna rahmati golaka golaka. Rahmatku mendahului daripada azab.
itu terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat luar biasa. Kecintaannya terhadap umatnya sangat luar biasa. Yang dipikirkan itu umat, dipikirkan betul. Alhamdulillah. Umat Nabi Muhammad kalau kita lihat sekarang ini, ya Allah, luar biasa. Semoga seberataan enak masuk surganya Allah. Luar biasa. Kalau dibandingkan cintanya seluruh umat Nabi Muhammad dengan kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya, jauh. Tidak ada apa-apa. Sebab mulai dari lahir mau di dalam kandungan itu ada amanat-amanat yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai masuk dewasa, sampai mau masuk ke liang kubur, ada tata dan cara yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita selamat dunia sampai akhir. Lain kalau kita ini cinta sama istri, wah, bilangnya aja kalau makin baru ya. Kalau sudah lama, Allah, lelakiannya tidur di pos, kada di apa-apakan, kada di kionya lainnya. Kecintaan Nabi Muhammad dari dalam kandungan sampai lahir suruh ada, suruh didik yang bagus, itu semuanya lantaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Balasan kita terhadap Nabi Muhammad itu apa? Allah sendiri membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini memang betul-betul iman, ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang Maha Kudus baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang suci baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita itu memang betul-betul iman kepada Nabi Muhammad, mari kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah
Allah baca sholawat, dan lagi Allah bersabda di dalam Al-Quran untuk khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Hei Muhammad, katakan kepada umatku, bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu. Suruh bangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran dua perkara. Yang pertama, bi fadlillah, ahli tafsir banyak yang mengatakan itu turunnya Al-Quran sebagai kitab suci umat Nabi Muhammad. Wa bi rahmati, dengan terlahirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, harus berbangga. Ada ucapan la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Itu untuk firman kata innallaha la yuhibbul farihin. Dan senang Allah itu dengan kebanggaan kamu. Sebabnya apa? Sebabnya firman itu mengaku Tuhan Allah tersebut. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bangga dengan dua perkara. Ini ada kesamaan antara turunnya Al-Quran itu ada di dua tempat. Yang pertama, Quran diturunkan di Mekah. Begitu Nabi lahir di Mekah, Quran diturunkan. Dua. Yang kedua, Quran itu diturunkan di Madinah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah. Ada dua. Definisi sama. Fadlillah wa bi rahmatihi. Dan jadi keistimewaan terlahirnya Nabi Muhammad, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ja'altuka ya Muhammad ikram. Aku jadikan kamu itu satu sebutan Muhammad. Wa man dzakaraka faqad dzakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Aku jadikan engkau satu sebutan denganku ya Muhammad. Siapa orang yang menyebutmu Muhammad, berarti orang itu menyebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabbaka faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepada Muhammad, berarti mereka itu cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari istimewanya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Makanya kita itu harus berbanyak baca sholawat supaya kita ini dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kita telah mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat. Untuk membalas puji kepada Nabi Muhammad, kita itu baca sholawat supaya kita itu kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Siapa orang yang banyak membaca sholawat, itu orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus Habib, saya ingin tahu hikmah fadilahnya orang yang baca sholawat itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatullah alayya mujawwizatun li du'aikum. Wa mardatun li rabbikum wa zakatun li
abdanikum. Ada 3 keistimewaan orang yang baca sholat. Sholatukum alayya mujawizatun lidu'aikum. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu mudahnya diterima doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu keistimewaan orang yang senantiasa baca sholawat, otomatis kita di dalam doa dimudahkan oleh Allah untuk diterimanya doa tersebut. Wa marqatum li rabbikum, di mana tempat yang dibacai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, keridhaan Allah tercurahkan ke majelis yang senantiasa dibacai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba dia lihat, lamunya ada hall yang besar, hall akbar, pasti habis subuh dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya tempat itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang mana penghuninya senantiasa baca sholawat, rumah itu pasti akan bercahaya. Seperti kalau kita itu baca Al-Quran, nawiru buyutakum biqira'atil Quran, pastilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Dua keistimewaan kalau kita itu membaca Al-Quran, pasti si penghuni rumah tersebut akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zakatun li abdanikum, supaya orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu sulit untuk kena penyakit. Ya. Soalnya jakatnya badan itu selamat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya seperti Nabi Adam waktu ketemu Nabi Siti Hawa di Jabal Rahmah, itu waktu akad nikahnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man shalla alayya fi kitab lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismi fi dzalikal kitab. Samanya orang yang menulis sholawat kepada Nabi Muhammad, selagi tulisan itu masih ada, maghfirahnya Allah tercurahkan terhadap orang yang menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Habib, saya mau tanya, sholawat itu yang bagus sholawat apa? Satu, semua sholawat bagus. Yang penting satu, istiqomah, ikhlas dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang-kadang orang masih cari sholawat yang bagus, sholawat yang paling bagus, sholawat Ibrahimiyah. Kalau memang mau dihafalkan, yaitu sholawat yang ada di tasawuf akhir daripada sholat. Semua bacaan yang ada di sholat itu semuanya bagus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu istiqomah supaya kita ini terus besok dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan terus tanda kecintaan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad apa ya Habib? Tandanya orang cinta kepada Nabi Muhammad yaitu orang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
sunnah-sunnahku itu berarti orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan sunnahnya Nabi Muhammad itu banyak, sifat kayu, namanya orang dari haji, umroh, itu biasanya dapat kayu, bukan karet, itu sifat. Itu amalan sunnah yang tidak pernah lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Belum sekarang amalan sunnahnya itu banyak kan karung begini banyak. Oh, nyari sunnah yang nyaman aja, ya nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita itu membutuhkan sunnah Nabi Muhammad, berarti kita itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani kana mati bil jannah. Kalau mereka itu senang menghidupkan sunnah-sunnahku bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini terus terang, amalan apa kira-kira yang bisa membahagiakan kepada Nabi Muhammad SAW? Apa bukti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Apa kira-kira amalan-amalan? Ya alhamdulillah, terus terang. Kalau kita lihat di dalam mengagungkan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, jadi saya itu ingat salah satu hadis kunci yang mengatakan Allah itu anak indah doni abdi. Aku ini menurut persangkaan hambaku. Kalau hamba memang betul-betul menganggap bahwa aku yang maha memberi rezeki, aku yang maha memberi kekuatan, aku yang maha rahman dan aku yang maha rahim, saya yakin orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad besok akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita itu bangga, kita senang dengan membaca sholawat, besok pasti kita disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Tergantung dari kita sendiri. Iya. Kita mau masuk surga, kita ada di tempat neraka, itu tergantung dari kita sendiri sebetulnya manusia ini. Kalau amalan-amalan kita banyak yang berbau surga, otomatis kita akan dimasukkan surga ya Allah Subhanahu. Kalau amalan-amalan kita amalan yang diarahkan oleh syaitan, ya otomatis akan masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya kita itu harus introspeksi diri. Setiap hari kita mau tidur, itu kita harus introspeksi diri. Habis subuh tapi aku amalan banyak yang bagus, apa banyak yang jelek. Harus introspeksi. Kalau ada suatu kesalahan, kehilafan, ya kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hapus amalan-amalan yang tidak diridhoi Allah, itu kita hapus. Supaya kita dibaca istighfar, habis itu minta sama Allah, ya Allah, aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Gampang. Kita ini mau masuk surga, gampang sebetulnya. Resepnya itu cuma satu, yaitu tadi istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipanjangkan umur yang barokah, umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kelak di surganya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua, kakek, nenek yang telah mendahului kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dari majelis ini, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga hajat-hajat kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, anak yang soleha, yang senantiasa membahagiakan kepada kedua orang tua dan membahagiakan terhadap lingkungan, utamanya kepada negara yang kita cintai. Semoga penyakit yang menjadi momok bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penyakit COVID-19, lekas disinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini hidup nyaman seperti semula, tidak menjadikan momok bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur yang barokah, umur yang panjang, umur yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Manakala ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal hamdu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi barakana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asani wa daraji abatan ya niratal alami ya uhailal judi wal karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Pak Habib. Semoga kita dapat mengambil apa-apa yang diberikan beliau. Kemudian acara yang terakhir yaitu membaca doa. Maka untuk membaca doa ini kembali kami persilakan kepada Habib untuk membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم